Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada malam hari ini judul pengajian katanya Pak Soebul campuran popolah. Karena ini campuran, saya akan ceritanya begini Pak. Menurut para ahli geologi, dalam waktu dekat ini Jakarta itu akan ditimpa gempa yang dahsyat. Ini menurut ahli geologi. Geologi itu ilmu tentang bumi. Kalau gunung itu namanya vulkanologi. Nah, ahli vulkanologi di Indonesia ini dari 300.000 gunung berapi itu ahlinya cuma 10 Pak, yang profesor di bidang vulkanologi. Sementara Perancis yang tidak punya gunung itu ahlinya ada 300 orang lebih. Ini bedanya Indonesia dengan Perancis. Sehingga orang Indonesia ini banyak yang belajar ke Perancis untuk mempelajari ilmu gunung. Nah, gunung yang baru saja muncul yang kita saksikan itu ada di dekat kita, itu adalah lumpur Lapindo. Kalau kita datang ke sana itu tanggulnya sudah setinggi kira-kira itu Pak, kubah kejadian segitu. Jadi itu 300 tahun lagi diramalkan baru berhenti lumpur Lapindo. Sehingga kalau kita mau melihat gejala alam tentang munculnya gunung, ya kita ke Lapindo sana. Tetapi hati-hati, karena tahun 2010 yang lalu itu ada orang Kediri rekor datang ke sana menyaksikan lumpur Lapindo, pas sampai sana bedah. Akhirnya katut, satpamnya itu lebih lelah katut. Kok ya selamat Pak? Padahal itu lumpurnya luar biasa. Itu satu hari itu kalau dikirim pakai truk itu ada 300 lebih truk yang berlumpur, yang berisi lumpur gitu. Sehingga ini apa gejala alam yang ada di depan kita yang itu muncul sekarang ini. Gitu. Nah, yang ada di Dermo ini bagaimana Pak tentang gejala alam ini? Menurut saya kita hati-hati saja Pak. Hati-hati, dan seperti Pak Jai ini katakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di situ itu ada kata-kata a'udzubillah. Itu kalau Pak Jai ini zaman di Pondok Al-Islam dulu itu katanya aku berlindung kepada Allah. Nah, kenapa kok kita harus berlindung kepada Allah? Karena semua yang membuat, ya, termasuk angin, termasuk matahari, termasuk bumi, itu adalah Allah. Karena itu di dalam Al-Quran sebelum kita membaca, kita diwajibkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang tidak berlindung kepada Allah, maka jangan salahkan para mubalik itu, karena nanti akan menyesal kalau kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam itu ayat apa bukan Pak Denny dulu waktu di Al-Islam, alhamdulillah syaitan rajim. Ditakoki itu terus nih. Kenapa kok a'udzubillah? Kenapa kok berlindung kepada Allah? Itu karena Allah lah yang membuat seluruh isi alam semesta ini dan jagat raya ini. Saya cerita yang kedua ini Pak, tentang peredaran bumi kita ini. Kita ini sekarang ini meskipun kelihatannya berhenti begini, kita ini lari dalam kecepatan 1.658 km per jam sekarang ini. Karena apa? Bumi ini berputar pada porosnya
itu kecepatannya adalah 1678 km. Padahal kalau kita naik motor, Pak Kaji itu kalau naik motor paling 55 km. Itu saja harus kelilipan. Kalau nggak pakai kacamata, Pak Jerry ngebut-ngebut wolu setengah ngebut, ngajak Prabon, ngebut rame. Ini kayak begitulah, bumi kita ini berputarnya itu 1678,5 km per jam. Itu lebih cepat daripada pesawat supersonik. Ya. Jadi kalau kita naik pesawat, waktu kita naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya itu kan waktunya sekitar 45 menit. Itu kecepatan rata-rata jalan 1000. Itu kalau kena angin, pesawat itu kan goda. Nah, nanti kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau orang di dunia ini sudah tidak a'udzubillah, sudah tidak berlindung pada Allah, suatu saat Allah itu akan ngerim bumi itu. Bumi itu berputarnya kan 1500 itu loh. Kita bayangkan, bis saja kecepatan 100 itu kalau direm. Wah, Pak Samto itu bengok-bengok. Itu kalau direm kecepatan 100, itu kita akan gelumuk. Nah, bumi ini 1000 loh, Pak. Kalau direm, yang pasti apa? Karena itu ada ayat, katakanlah ayat dari Pak Jenny bukan untuknya, ayat itu artinya tanda. Nah, itu kecepatan seperti itu. Nah, terus apa nih? Ini campuran yang sebenarnya apa ini? Wes intinya gini Pak. Sampean hidup di dunia ini harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Pak intinya. Jangan mencari perlindungan selain Allah. Itu kalau dalam bahasa Islam namanya adalah akidah. Akidah itu adalah keyakinan yang menghujam ke dalam hati manusia yang mengatakan bahwa tidak ada yang saya minta perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek wong mentiru setan, nek wong mentiru jin, enak wong mesti karo wong itu diragukan apa namanya akidahnya gitu loh Pak. Nah, orang yang sudah yakin bahwa tidak ada yang dimintai perlindungan kecuali Allah itu kalau mati dijamin masuk surga gitu loh Pak. Nah, salah satu arti dari la ilaha illallah itu adalah pernyataan sikap seorang muslim terhadap kehidupan ini. Jadi misalnya Pak Adam ini sudah mengatakan saya la ilaha illallah, itu artinya tidak ada yang saya minta pertolongan, yang saya mintai pertolongan kecuali Allah. Jadi la itu tidak, ilaha itu saya minta pertolongan, illallah kecuali Allah. Ini adalah tafsir akidah yang disampaikan oleh para pejuang muslim dulu ketika saya di pondok modern di Klaten sana dulu juga pernah diajar la ilaha illallah itu la itu tidak, ilaha itu yang saya takuti ya. Ilaha itu kalau orang Indonesia mengatakan Tuhan. Nah, Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah satu yang ditunduki, dua yang ditakuti, tiga yang ditaati ya. Jadi Tuhan di dunia ini sebenarnya banyak. Ketika kita mentaati, misalnya jin, misalnya atau setan, berarti kita menuhankan setan atau jin itu. Nah, ketika kita menuhankan jin atau setan itu, kemudian kita mati, ya jangan harap Anda masuk surga. Gitu, karena itu pujiannya Pak Mahbub dan Pak Taibul itu kuncinya swarga la ilaha illallah. Itu maksudnya tidak hanya ucapan. Kalau ucapan itu benar Pak, la ilaha illallah, oh benar. Yang sulit itu adalah menerapkan dalam kehidupan. Nah, ini sulit sekali. Kadang-kadang kita kan dalam kehidupan ini masih takut. Kalau kita mau berjalan ke Tulungagung itu Pak ya, Pak Haji ini takutnya bukan main kalau ke Mujang itu. Pernah dibingungkan Pak ya. Nah itu kalau la ilaha illallah tidak ada yang saya takuti kecuali Allah. Ke Mujang nggak takut Pak Haji. Sana.
Pak Jenan belum tahu, dengerin ya Pak Edi. Aku itu bingung nih kalau mujang, ketek mujang. Nah, tetapi kalau kita yakin bahwa tidak ada yang saya takuti kecuali Allah, maka ketika kita di sana itu tenang Pak. Dan ketika kita mati, kalau kita berkeyakinan tidak ada yang saya takuti kecuali Allah, masuk surga Pak. Itu namanya apa Pak? La ilaha illallah. Pak Prananda sering. Kalau pujian itu, kalau saya mendengarkan pujian yang ditindakkan Pak Mahbub atau Pak Jenny atau Pak Toibul itu, saya kadang-kadang tuh, wah luar biasa. La ilaha illallah itu ternyata tidak ada yang saya takuti kecuali Allah. Luar biasa. Kalau kita masih takut dengan jin, wah, jin ini dengan manusia tinggi manusia loh Pak, takut. Nah, jin ini kebetulan ada yang berbuat menyimpang. Nah, jin yang berbuat menyimpang itulah yang namanya setan. Gitu loh Pak. Nah, manusia kalau perbuatannya menyimpang, mengajak ke yang jelek, itu namanya juga setan. Karena itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, manusia yang mengajak menyimpang tadi namanya setan. Jangan dikira setan wujudnya yang jin. Enggak. Setan wujudnya manusia dan jin. Dan neraka itu isinya adalah manusia dan jin. Pak Kris. Jadi nanti kalau kita di neraka itu, di situ nggak ada malaikat. Adanya manusia yang mengajak kepada kesesatan itu tadi. Nah, biasanya kita kan digoda Pak Dan ya, kalau kita di Pemkot itu, korupsi. Tanda tanganan apa-apa Pak Jenny numpuk takmin hati-hati Pak Jenny. Belum tentu orang yang ngaji seperti saya ini nanti masuk surga. Gitu loh Pak. Belum tentu. Karena apa? Ngaji ini berdoa terpaksa dikongkon Pak Toy pulak. Lah yang dinilai dalam Islam itu keikhlasan Pak. Ngaji ngono Pak Jenenge ngaji ngono mergo dikongkon ganjarannya lain lah. Belum tentu Pak orang mau balik besar-besar seperti orang yang sering di TV, Bukhari Al-Jefri itu masuk surga belum tentu. Dia dulu itu juga mabuk. Dulu tapi sekarang ya sudah tobat. Nah, pun orang yang masuk surga itu antara lain cirinya menurut Pak Jenny itu adalah orang yang tobat. Bon nomane ngomongnya kayak Umar bin Khattab, anggapnya wong ngaji ketok pateni. Umar bin Khattab ngaten niku nggih. Nggih Pak, Pak Jenny lah. Umar bin Khattab niku. Nggih. Sedikit ngaji di campuran intinya gini Pak. Kalau kita ingin masuk surga, berlindungnya pada Allah. Kemudian kita harus tiap hari tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap hari Pak itu. Nanti kalau mati kek, wes, ngomong suarga. Kuncinya suarga paling gak dicekal gitu loh maksudnya. Ya loh. Sengaja lawan. Ini campuran bukan garu-garuan. Tapi intinya yaitu mengembalikan keyakinan kita bahwa setiap orang Islam itu harus hanya berlindung kepada Allah. Itu saja Pak intinya. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.